Alhamdulillah pada siang hari ini sengaja kami undang bapak-bapak dan ibu-ibu untuk menyerahkan atau menyaksikan atau menerima bantuan untuk korban bencana. Kita tahu beberapa pekan yang lalu di beberapa wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia, saudara-saudara kita tentu mereka tanpa berharap dan tanpa mengharapkan, tetapi bencana itu datang kepada mereka. Ada yang rumahnya hancur, ada yang hartanya, ladangnya, bahkan juga jiwanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengganti apa yang hilang dari mereka dengan yang lebih baik. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi negara kita, bangsa kita dari berbagai macam bencana dan mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, fraksi PKS salah satu komponen atau elemen bangsa Indonesia yang hadir di dalam parlemen, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, merasa bertanggung jawab untuk membantu saudara-saudara kita yang tertimpa musibah. Karena itu kami pimpinan fraksi ini sepakat mengambil keputusan seluruh anggota Dewan PKS dari pusat sampai daerah kita minta dipotong gajinya untuk bulan yang sempat bulan Januari, yang sudah terlanjur habis bulan Januari juga untuk sumbangan-sumbangan, kita minta di bulan Februari. Karena anggota DPR ini kadang-kadang begitu dapat gaji, kadang-kadang catatannya itu sudah habis. Habisnya itu bukan karena buat shopping istrinya, tetapi untuk membantu saudara-saudara masyarakat kita. Teman-teman wartawan, kalau penasaran nanti boleh jadi caleg, mudah-mudahan terpilih. Kalau nggak ada partai lain yang menampung, PKS siap menampung teman-teman wartawan untuk jadi caleg. Jadi anggota dewan itu setiap ada orang sakit, pasti datangnya ke anggota dewan. Dan itu wajar, dia minta bantuan. Dan kita juga merasa terpanggil untuk membantu. Kalau ada yang mau menikah, datangnya ke anggota dewan. Nanti sudah menikah, istrinya hamil, mau lahiran, datang lagi ke anggota dewan. Sudah lahir, anaknya sumeng, panas-panas dikit, mau ke dokter, datang lagi ke anggota dewan. Udah umur 2 tahun, anaknya laki-laki mau dihitan, datang lagi ke anggota dewan. Orang tuanya meninggal dunia, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, juga datang ke anggota dewan. Kami dari fraksi PKS itu secara mental sudah siap dengan situasi dan kondisi ini. Karena dewan itu sebagai wakil rakyat, hadir di parlemen dari tingkat pusat, provinsi, sampai kabupaten kota itu atas suara rakyat, maka anggota Dewan PKS dari pusat sampai daerah itu harus selalu hadir dalam persoalan-persoalan rakyat. Karena kita di PKS ini menjadi anggota Dewan bukan untuk membangga-banggakan kedudukan. Bukan untuk membangga-banggakan jabatan. Tapi jabatan bagi kami kader-kader PKS adalah satu posisi yang bisa kita gunakan untuk menolong rakyat sesuai dengan kemampuan kita. Itu sebabnya ketika ada bencana di Kalimantan, di Sulawesi yang agak parah, Kalimantan juga lumayan, kemudian di Jember dan seterusnya, kita langsung secara kompak dan tidak ada yang protes. Seluruh anggota dewan memotong gajinya. Ada yang distorkan ke bendahara fraksi di pusat, ada yang langsung dia serahkan ke tempat bencana,
Ada yang juga menyerahkan lapor, sekian telah diserahkan dalam bentuk ini. Ada juga saking ikhlasnya dia serahkan tidak lapor lagi. Yang penting orang terima bantuan. Begitulah gaya PKS. Kami sadar hadir di parlemen ini atas suara rakyat, maka tidak etis ketika rakyat menghadapi musibah, kami ongkang-ongkang kaki tidak peduli. Karena itu dari pusat sampai dengan daerah kita potong gajinya untuk membantu saudara-saudara kita yang terkena musibah di beberapa belahan dunia ini. Di belahan bumi ini. Bumi Nusantara ini. Bumi NKRI ini. Mudah-mudahan walau tidak seberapa dibanding dengan penderitaan saudara-saudara kita yang tertimpa musibah, tapi minimal mereka tahu ada wakil-wakilnya yang peduli. Ada pejabat yang peduli kepada mereka dari uang gajinya yang harusnya diberikan kepada anak istrinya. Tetapi kita berikan kepada saudara-saudara kita. Bahwa kita hadir di parlemen atas suara rakyat dan kita memiliki tanggung jawab. Karena itu di atas kesulitan yang ada pada kita, kita sisihkan sebagian gaji kita untuk saudara-saudara kita yang tertimpa musibah. Walau tidak seberapa, mudah-mudahan minimal mengurangi penderitaan saudara-saudara kita yang ada di tempat tersebut. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, hari ini kita akan serahkan kepada 3 wilayah, yaitu Kalimantan Selatan secara khusus dan beberapa Kalimantan, kemudian juga ke Sulawesi, kemudian juga ke Jawa Timur ya. Di Jawa Timur ke Jember, insya Allah. Mudah-mudahan yang tidak seberapa ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keberkahan. Minimal dapat mengurangi. Ibu Neti sudah bolak-balik, Ibu Dr. Neti ini bawa bantuan ke tempat bencana. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala meringankan beban saudara-saudara kita. Dan kepada pemerintah, tentu kami berharap melakukan koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Jangan masyarakat yang sudah tertimpa musibah itu mereka harus terkatung-katung nasibnya. Karena persoalan teknis koordinasi. Kita harus menghentikan birokrasi yang terlalu panjang. Apalagi ada pemikiran untuk cari keuntungan dari musibah. Itu tidak boleh terjadi di negeri yang kita cintai ini. Kita harus fokus membantu saudara-saudara kita. Pemerintah harus memberikan anggaran yang cukup. Kalau bicara kurang, pasti akan kurang. Tetapi dengan kerjasama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang baik, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah yang baik, insya Allah akan bisa meringankan beban saudara-saudara kita yang tertimpa musibah di beberapa wilayah negara kesatuan Republik Indonesia ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, mungkin ini yang dapat saya sampaikan sebagai pengantar. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang memiliki rezeki lebih, meskipun bukan pejabat negara, bisa kiranya ikut membantu saudara-saudara kita. Makanya fraksi PKS secara institusional akan terus mengumumkan perbuatan kebaikan-kebaikan anggotanya kepada masyarakat. Ada yang kasih komentar di sosmed saya, ini adalah kebaikan dunia, tapi tidak akan dapat pahala di akhirat karena diumumkan. Semacam dia saja yang memberikan balasan itu. Ketika kami mengumumkan sumbangan, memberi bantuan, foto anggota dewan yang menyerahkan bantuan kita tampilkan ke sosmed, sama sekali bukan untuk mengundang pujian. Tetapi ini adalah
bagian dari pertanggungjawaban kepada publik. Karena kita hadir di parlemen ini atas suara publik, maka seluruh anggota parlemen, terutama di PKS, apapun yang dilakukan untuk rakyatnya, kita akan umumkan kepada rakyat sebagai bentuk pertanggungjawaban publik dan pertanggungjawaban rakyat. Itu yang pertama. Yang kedua, mana tahu dengan kita menyebarluaskan berita tentang bantuan kepada rakyat, membantu modal kepada rakyat. Ada orang-orang yang diberikan anugerah oleh Allah rizki yang berlebih, dia pun terketuk hatinya untuk ikut membantu. Baik itu membantu orang yang sedang kesulitan, maupun juga membantu modal usaha, dan seterusnya. Itu yang kita harapkan. Yang kedua, selain pertanggungjawaban publik, kita berharap ada orang yang terketuk hatinya, ikut mencontoh. Makanya di dalam Al-Quran, saudara-saudara sekalian, Allah berfirman, in tubdus sodaqat fani'immahi. Kalau kalian umumkan sodakoh itu, fani'immahi, itu bagus. Selama ada target-target yang baik dan mengembangkan kebaikan. Yang tidak boleh itu adalah kita riya dalam beramal baik, beramal soleh. Dan riya itu tidak selamanya identik diumumkan, tidak selamanya identik diketahui orang. Saya ambil contoh. Ada orang ketika sholat sendirian, sholatnya seperti capung mandi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu dia dengar suara di belakang itu ada air gemercik di kepala dia, itu pasti orang wudhu nih, bakal ngikut. Langsung tangannya diangkat ke leher, kakinya pun dibuka, bacanya pun kayak Imam Masjidil Haram. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Enggak ada yang amin. Rupanya air tadi itu cuma numpang kencing aja dia. Jadi riya itu tidak mesti harus dilihat orang. Enggak dilihat pun kalau di sininya berubah, itulah riya. Dilihat orang pun kalau di sininya tetap ikhlas, itu tidak akan riya. Jadi kita umumkan kebaikan PKS. Seluruh anggota fraksi PKS dari pusat sampai daerah memang kita minta, kita tugaskan kepada Humas untuk mensosialisasikan kepada masyarakat. Pertama, sebagai pertanggungjawaban publik. Yang kedua, untuk mendidik publik juga ikut berbuat baik. Mudah-mudahan Allah selalu meridhoi langkah-langkah kita. Kita tetap menjaga, niat kita harus selalu tulus dan ikhlas dalam membantu rakyat. Kita tidak perlu berhenti ketika dituduh tidak ikhlas karena kita bekerja dan berbuat. Pertama, niatnya ibadah. Yang kedua, membantu saudara-saudara kita. Dari yang tidak seberapa, gajinya kita potong variatif. Karena juga gaji per daerahnya juga variatif. Maka kita potongnya juga variatif. Tidak kita tetapkan, tapi yang penting mereka dengan keikhlasannya memotong sebagian dari gajinya untuk membantu saudara-saudara kita. Mudah-mudahan nanti fraksi-fraksi lain juga ikut bisa sama-sama membantu saudara-saudara kita. Dan juga Bapak Ibu dan saudara para pengusaha yang memiliki rezeki lebih juga bisa membantu saudara-saudara kita yang sedang kesulitan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Teman-teman yang datang dari jauh, dari Kalimantan, dari Sulawesi, dari Jember, juga teman-teman wartawan yang kelihatannya terhambat masuk ke sini karena harus di antigen. Terima kasih teman-teman TV, teman-teman online, semua yang hadir memenuhi undangan. Terima kasih sekali lagi, salam hormat dan salam takzim. Dari atas nama pimpinan dan anggota fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR RI dari pusat, provinsi, sampai tingkat kabupaten kota.